tugas dari vessel adalah untuk dorong, action, to push. Semesta adalah yang menggerakkan, alias result ada di semesta. Mm-mm. Oke? Orang jadi stres, orang jadi marah-marah. Kenapa? Karena fokusnya pada result, Bisa. bukan wilayahmu. Bukan wilayahmu itu. Wilayahmu adalah action. Tanda-tanda orang yang sudah menggerakkan secara buwe itu apa ya? Mungkin nothing tulus kali Pak. Nothing tulus. Ya, Oke. nothing tulus. Jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus jadi orang lain. Ya, dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi Dilakukan. gini kok sebelum sebelum dilanjut ya. Tapi kan kalau kita ngomong di dunia nyata ya, pergaulan-pergaulan kita sesama teman gitu ya. Rata-rata yang bisa sampai di level 3 itu kok memang ya mulainya di level 1 tadi. Mulainya tetap Betul, seperti itu dulu, nggak mungkin kemudian dari awal langsung bisa effortless kayak gitu gitu. betul. Tidak apa-apa, proses apa. Paling tidak kita tahu polanya, lagi-lagi pola kan. Kita mengerti. Contoh dalam pertemanan. Ya, Kalau kita kalau kita berteman dengan seseorang, tapi kita berharap berlebihan gitu kan. Kayak kita tuh kayak kamu cuma temanku satu-satunya gitu. Aneh. Jadi kayak ih apaan sih kamu demanding banget gitu. Ngarep Nah, banget dari satu pertemanan itu tapi malah tapi jadi gini, ya, kalau kalau misalnya gini kok, ini kalau misalnya kita batasin misalnya kita limitasinya itu seputar finansial aja gitu. Terlalu wuwe, terlalu wuwe kan juga ikhtiarnya kan juga tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan yang ikhtiar banyak. Kalau misalnya secara takaran finansial kan juga gimana kalau kita komparasikan nih? Karena kan sering kita melihat kan, wah ini terlalu terlalu santai kan hidupnya kayak teman-teman yang stoik gitu kan ya. Bagaimanapun juga kan tetap kalah ya secara kekayaan materi dengan orang-orang yang memang atensinya ke peluang terus gitu. Nah, bagaimana mengkomparasikan hal ini? bagus. Ya, nah kita udah belajar tentang buwe, stoikisme segala macam, langsung kemudian kita ekstrim karena balik lagi pikiran itu kalau ekstrim pasti ke sini Pak. Oh jadi kalau gitu uang nggak penting, nggak bikin bahagia gitu, gampang banget ke titik ekstrim. Nah, yang harus kita ketahui adalah ingat di sini bahwa kita tetap harus melakukan ini. Ingat ini zonanya. Grafiknya nomor 3 ini kan ngeremnya, tapi kita tetap harus melakukan. Sekarang contoh, sekarang saya jualan, oke? Ngomong yang dimaksud dengan tidak terlalu fokus ke hasil itu yang kayak apa? Nah ini paradoksnya di sini kan. Perhatikan kalimat niatnya tuh harus muncul, Pak. Ya, niat. Disebut dengan gimana jelasannya? Saya ambil contoh begini. Gini deh. Oke deh, saya sharingkan lagi nih. Spesial lagi nih buat buat kelas ya Pak Haji Roso. Saya buka ajarannya Reconnect, kelas Reconnect saya di Eh, sini. Ya, spesial nih. Oke. eh, Nah, di dalam kelas Reconnect nih, ya baru saja minggu kemarin Reconnect ketiga saya ajarkan ini. Berkaitan dengan ini. Kita sepakat bahwa yang namanya semesta, ya, yang namanya semesta dengan manusia itu adalah sebuah partner. Semesta dan kita sebutnya vessel lah ya, manusia gitu. Ini adalah partner, tim, as a team. Oke. Nah, namanya tim selalu ada tugas masing-masing. Ya, tugas masing-masing. Apa tugasnya? Apa tugasnya vessel? Apa tugasnya semesta? Ada ceritanya. Cerita. Ya, sekali lagi ini cerita, bukan sejarah ya. Cerita, dongeng lah. Oke. Ceritanya begini. Sebelum semesta mengirimkan manusia ke dunia, sebelum semesta, ini semestanya, ini manusianya. Ya. Kemudian semesta bilang gini, manusia, kamu nanti kan mau turun ke dunia nih, ya. Saya kasih kamu tugas satu aja. Kamu lihat di situ ada batu karang, ya, ada batu karang.
Tugas kamu 1 hari 30 menit dorong batu karang itu. Push, push. Nanti batu karang itu akan bergerak. Oke, gampang. Cuma itu aja. Iya, itu aja gampang. Ya udah. Akhirnya manusia turun ke dunia, dia dorong batu karang itu. 30 menit 1 hari. Ya, 30 menit. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu. Alah, ngapain gua dorong ini? 30 menit. Jadi cuma 20 menit aja lah bom waktu, ya kan? 1 tahun berlalu, cuma jadi 10 menit. 5 tahun berlalu, tinggal 5 menit. 40 tahun berlalu, tinggal 1 detik. Manusianya mati. Begitu manusia mati, ketemu lagi dengan light. Ketemu lagi dengan semesta. Hei manusia, kita kan udah janji. Kamu akan dorong batu karang itu. Lalu kemudian manusia bilang, ngapain gua dorong batu karang itu? Gak ada guna. Kenapa? Karena batu karang itu tidak bergerak. Lalu semesta bilang seperti ini, yang menggerakkan batu karang itu saya, bukan kamu. Tugas kamu adalah dorong. Paham ceritanya? Iya, 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 iya. Sehingga sekarang dari sini kita tahu bahwa tugas dari vessel adalah untuk dorong, action, to push. Semesta adalah yang menggerakkan, alias result ada di semesta. Mm, mm, Oke? Orang jadi stres, orang jadi marah-marah. Kenapa? Karena fokusnya pada result, Result. bukan wilayahmu. Bukan wilayahmu itu. Wilayahmu adalah action. Wilayahmu Oke, adalah action. Jadi kalau oke. kamu atlet, tugas kamu adalah apa? Latihan. Oke, serius. Yang latihan, pelajari videonya musuh, sewa pelatih yang bagus, latihan fisik, jaga makanan, waktu pertandingan kamu datang, keluarkan yang terbaik. Hasilnya bagaimana? Ya nggak tahu. Kamu keluarkan yang terbaik. Ya, begitu hasil ternyata saya kalah. Oh shit, kalah. Ya udah kalah. Kamu kalah dengan terhormat. Kepalamu diangkat. Ucapan terima kasih. Pak Hendra, selamat ya. Wah, kamu mainnya lebih bagus daripada saya. Lain kali saya akan lebih baik daripada kamu. Selamat ya Pak Hendra. Udah selesai. Saya kalah ataupun menang, sudah selesai tugasnya. Oke? Sudah selesai. Tidak ada omongan, oh curang tuh Pak Hendra itu, wasitnya disogok itu, wah itu pakai penonton bayaran itu, wah itu anu pakai mafia, wah dadadada. Kenapa saya mengucapkan kalimat seperti itu? Karena saya fokusnya ke result, Hmm. bukan wilayah saya. Ngapain lu ikut campur bukan wilayahmu? Oke? Stop sampai di situ ceritanya. Sekarang saya tanya, oh kalau begitu Rizal bukan wilayah saya. Oke, kalau gitu kita nggak usah ngomongin Rizal. Salah. Karena apa? Kamu sebagai vessel, sebagai manusia, kamu harus menciptakan action yang berkualitas. Kualitas. Ya, hasil kita pakai. Kenapa saya bisa kalah dengan Pak Hendra ya? Ternyata Pak Hendra nyerang backhand saya terus. Berarti saya latihannya harus tambah porsi backhand. Karena saya mau menciptakan quality action. Bukan terus kemudian ya wes lah kita nggak fokus pada result ya udahlah ketemu Pak Hendra Mane kalah lagi kena backhand lagi kalah lagi kena backhand lagi ya udah kan kita nggak usah fokus ke result ngapain kita pusing no kita tetap gunakan result bukan sebagai prioritas kita bukan tetapi sebagai tools untuk menciptakan quality itu poinnya Iya, iya. sehingga kita nggak fokus ke result ini namanya tidak melekat pada hasil iya memang iya Mm, betul mm, saya jualan Pak contoh ya saya jual kelas nih. Ya, kita jualan kelas. mm, Apa yang saya lakukan? Action. Saya harus punya materi yang bagus. Ya, contoh seperti gini, bikin PowerPoint, bikin materi yang bagus, harus punya value, betul? Saya harus belajar dulu. Ilmu saya yang lama-lama kita kita ramu ulang, kita diskusikan lagi seperti ini, kita obrolin, kita uji pakai case study dan segala macam. Kita create value. Setelah kita create value, kita tawarkan, betul? Ya. Ayo Pak Hendra mau ikut kelas saya Pak. Ini kelas saya mau pemurah nih. Biasanya kelas saya mahal. Sekarang, kebetulan disubsidi oleh Kaji Roso nih sehingga jadi lebih murah. Ayo ya, kita tawarkan sesuatu. Oke, sudah. Tugas kita stop di sini. Ini action Pak. Setelah itu, setelah selesai, ya udah kita tawarkan. Udah. Orang Hmm. lain mau beli apa nggak beli, mau join apa nggak join, bukan wilayah kita. Betul? Yang Mm, penting kita mm, mm. tampilkan yang terbaik. Udah, cukup. Ya, udah. Result bukan di tangan kita. Yang menentukan siapa yang akan ikut, yang menggerakkan siapa? Semesta kan? Iya, iya. Yang menggerakkan semesta. Oh, si A ikut, si B ikut, yang menggerakkan semesta kita nggak tahu.
Kita nggak bisa menuntut. Tapi result adalah kenyataannya. Bagaimana Pak kalau ternyata yang ikut cuma satu orang? Yang daftar 100 orang, yang ikut cuma satu orang. Ya nggak apa-apa. It's fine. Saya gunakan result ini sebagai sebagai hasil perenungan, sebagai pembelajaran untuk action saya selanjutnya. Saya akan Oh, tanya, iya iya. Evaluasi nah, dan perbaikannya ya. ini namanya tidak melekat pada hasil, Pak. Bukan terus kemudian saya nggak niat, ya wes lah, melok satu, besok diulangi eh lagi. Sebentar kok, aku mau tanya dikit ya. Ini misal ya, contohnya tadi soal kelas gitu ya. Orang itu kan gayanya kan berbeda-beda gitu. Artinya gini, ada orang yang dengan positive thinking tuh justru hasilnya bagus. Tapi ada yang dicampuri dengan negative thinking itu juga hasilnya justru malah lebih bagus gitu. Artinya gini, alah nanti pesertanya 5 ya tetap jalan gitu ya. Tapi juga ada juga yang, wah aku nanti yakin lah nanti pesertanya sampai 50 misalnya kayak gitu gitu. Dan itu setiap orang ternyata beda-beda gitu. Nah, untuk menentukan kita harus pakai di porsi yang mana itu gimana, Ko Irwan gitu. Tentukan target, boleh nggak? Hmm, Saya punya kelas nih, saya punya target nih. Saya tentukan target nih. Target saya harus 100 orang yang ikut, misalkan contoh ya. Itu boleh nggak kita pakai target? Kan result kan? Jawabannya adalah boleh, Pak. Ingat, boleh. tapi kita ingat prioritasnya, prioritas, Pak. Priority yang paling penting. Prioritas kita adalah pada actionnya. Hmm, Pada materi yang kita punya, yakin nggak kalau itu materi punya value? Yakin nggak materi itu bisa mengubah hidup orang lain? Bisa memberikan manfaat lebih pada orang yang ikut kelas saya? Itu aja dulu. Ya, setelah itu saya pasang target 100 orang. Oke, saya sudah bikin value, saya tawarkan, ternyata yang ikut cuma satu. Ya, kita ngomong the worst case scenario. Maka saya tetap buka kelasnya, komitmen, tetap buka, satu orang tetap buka. Tetapi yang 99 yang nggak ikut, saya akan kontak lagi. Saya akan tanya, Pak Hendra kok nggak ikut kelas saya? Boleh Pak, saya kasih masukan, apa yang membuat Pak Hendra nggak ikut? Oh, materinya terlalu biasa, oke, jadi masukan. Oh, kelasnya terlalu mahal, Pak. Oke. Oh, saya nggak suka pakai Zoom. Oh, saya nggak suka cara ngajarmu. Oh, kamu ngomongnya terlalu cepat, terlalu... Oke, kita jadikan masukan kan, Pak. Untuk oke. apa? Oh, lain kali saya buat materi yang lebih bagus. Oh, begini. Oke. Lain kali saya buat materi lebih bagus lagi. Saya buat offer lebih bagus lagi. Buka kelas lagi. Gitu kan? Oke, Saya bentar, coba. bentar kok. Bentar. Aku lanjutin lagi ya. Jadi gini, Hmm. misalnya ada orang itu yang memiliki pola, misalnya dia bikin kelas nih. Lah nanti meskipun 5 tetap jalan. Tapi ternyata dengan state of mind yang seperti itu, justru pesertanya itu menjadi lebih banyak gitu. Dengan pendekatan agak pesimistis, dia tidak terlalu melekat dengan yang namanya result gitu ya. Dia tidak terlalu melekat dengan yang namanya hasil gitu. Itu justru malah hasilnya lebih lebih banyak pesertanya gitu. Nah, di sisi yang lain ada yang benar-benar selaras itu antara pikiran, perasaan, lisannya gitu ya dan tindakannya itu justru juga hasilnya menjadi lebih baik gitu. Nah, gimana kalau misalnya eh orang mengalami hal seperti itu gitu, Ko Irwan? Ada yang justru dengan pendekatan positive feeling, positive thinking itu lebih bagus, tapi juga ada juga yang sebaliknya gitu. Apakah kemudian harus kembali ke polanya masing-masing gitu? Menurut saya, Pak, semua itu nggak penting. Mau kita mau positif ataupun negatif. Sepanjang kita fokus pada actionnya. Oke, oke. Jadi menurut saya ya, cara orang berbeda-beda. Bisa juga negatif. Tapi kalau kita terlalu negatif, Pak, itu ya sebenarnya kan jadi action kita jadi seperti kamu nggak percaya diri kan, seperti gak niat kan gitu kan. Jadi misalkan contoh nih, kita mau buka kelas Oktober lalu kemudian mau, alas Pak, paling yang ikut cuma 5 Pak. Sudah lah, kan pesimis. Pak Hendra sebagai penyelenggaranya, kalau pembicaranya aja tuh pesimis, lah ngapain gua mau mau ikut kelas seperti ini? Kan kan begitu Pak. Tapi menurut saya lebih banyak fokus ke action. Prioritasnya adalah ke action. Siap, siap. Udah. Kita fokus ke action, benar-benar ketika kita menawarkan dengan sepenuh hati. Ketika kita bikin video preview, kita bikin dengan sepenuh hati. Ketika kelas seperti ini, kita totalitas. Benar-benar menunjukkan bahwa saya mau fokus ke actionnya. Action, 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 action terus. Nah, karena tadi, kalau yang ikut cuma satu, ya nggak apa-apa. Apakah saya kalah? Nggak. Karena saya sudah selesai tugas saya sebagai vessel adalah centang. Saya sudah Hmm. dicentang, Pak. Sudah selesai. Meskipun yang ikut cuma satu, Us- jangan satu. Nol deh. Gimana? Nggak ada yang ikut. Ya sudah. Apakah saya kalah? Enggak. Saya nggak kalah. Karena ada 100 orang yang daftar, tapi nggak jadi ikut. Ya kan? Jadi saya nggak kalah, karena tugas saya sudah selesai, Pak. Tugas saya cuma satu adalah action, bukan ke result.
Saya nggak tahu resultnya bagaimana. Tetapi boleh nggak kita pasang target result? Boleh. Boleh nggak kita gunakan result sebagai bahan evaluasi kita? Boleh, Pak. Evaluasi, nemu kalimatnya nih. Boleh. Memang harus, karena kita mau menciptakan action berkualitas. Itu adalah prioritas saya. Menciptakan action yang berkualitas. Bukan mencapai hasil sebanyak-banyaknya. Bukan. Beda loh ya. Kalau kita seminar gini, Pak, ayo Pak kita seminar. Target harus 100 orang. Harus. Harus. Itu prioritas saya adalah result. Begitu udah sampai 100 orang, saya bilang, lu Pak Hendra gimana sih? Kok cuma 10 orang Pak yang ikut? Kita gagal nih. Karena fokusnya ke result. Saya stres. Saya kecewa. Karena fokusnya ke result. Tapi kalau fokus kita ke action, prioritasnya apa mungkin saya kecewa? Enggak. Saya hanya bisa kecewa kalau saya tidak memberikan action terbaik. Contoh, waktu pertandingan, saya sudah siapkan semuanya. Hari H saya nggak datang, Pak. Grogi. Grogi lah. Banyak orang lah nggak jadi lah. Sakit perut gua. Grogi. Kabur ya. Nah, itu namanya buat kecewa karena kamu tidak fokus ke actionnya. Tetapi kalau pertandingan saya kalah atau pemenang, itu it doesn't matter. Bukan wilayah saya. Sama juga dengan ini. Siapa yang menggerakkan orang ikut kelas saya? Bukan saya. Tugas saya cuma satu, menyampaikan. Tawarkan. Ketika kita membuat penawaran, tawarkan dengan semaksimal mungkin. Kalau perlu kita sewa ahli, kita cari orang yang jago copywriting, jago marketing, kita pakai. Kita niat. Kata kuncinya tuh niat, itu loh. Balik lagi, tadi kan kita bahas stoikisme kan. Jangan sampai mengurangi niat. Nah, orang berpikir stoikisme, berpikir tentang wu wei, dia berpikir, ya wis lah, ya, tidak usah melekat pada hasil, ya wis lah. Kita lakukan aja, opo ono sebisanya. No, jangan. Playboy itu niat loh. Bukan playboy gagahan. Terus ceweknya tergila-gila. Enggak. Playboynya tuh niat tuh. Niat lakukan. Cuman bedanya adalah dia fokus pada actionnya. Action yang bagaimana lah ini. Kalau kita bahas tentang pola ini. Action yang cukup, Pak. Yang pas, mantap. Tidak berlebihan, tidak kurang. Kurang juga salah loh. Tidak lebih, tidak kurang. Nafsu juga sama. Punya desire, boleh nggak? Boleh. Tapi pas, Pak. Seperti garam dalam makanan kita. Garam, kalau kurang garam, nggak enak. Kelebihan garam, wah, kita nggak bisa bilang, oh kalau gitu makanan nggak usah pakai garam. Nggak bisa. Ya, sama kan, kita punya desire, punya keinginan. Boleh nggak? Yo, ya haruslah. Haruslah. Tapi porsinya harus pas. Bagaimana cara membuat desire pas? Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu tadi, dengan menggunakan inverted curve. Pahami polanya bahwa kamu punya satu momen di mana kamu sudah mencapai hasilnya dulu. Belum seminar, belum kelas, kita sudah mencicipi hasilnya. Emosinya yang kita mainkan. B, B. Ya, itu yang saya bilang tadi. Cobalah kamu rasakan frekuensinya. Itu nanti kelas kita, Pak. Kelas kita nanti yang Oktober, Law of Resonance tuh bermain-main di situ. B-nya. Jangan fokus caranya gimana, Pak. Caranya, aduh, nggak ketemu kamu pikir caranya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Bahwa kamu minta saran cara boleh, tapi kalau kamu minta cara yang paling pasti ya nggak bisa. Nggak mungkin. Karena kamu adalah makhluk yang unik. Cara itu kan muncul dengan sendirinya ketika getarannya sudah jadi. Maka itu be lebih penting. Just be. Be. Tapi tetap harus ada actionnya. Be menggerakkan action. Bukan terus meditasi terus lah. Ya udahlah kita kalau gitu kita meditasi aja terus Pak. Nggak usah ngapa-ngapain. Gak bisa. Karena itu Mm-mm. saya tidak menentang kelas motivasi. Saya tidak menentang ajarannya si Tony Robbins lah, semua motivator. Enggak. Bagi saya itu membantu mereka untuk menyusun puzzle, puzzle, puzzle demi puzzle. Membentuk satu pola. Mm-mm. Jadi di kurva 3 ini nanti akan dielaborasi, di breakdown secara lebih komprehensif lagi di kelas ya, Ko Irwan. Cara menjadi tidak penting lagi ya ketika kemudian kita udah ketemu B-nya gitu ya. Ya, Itulah. oke. Ini tapi gini, Ko Irwan. Menurut menurut Ko Irwan nih, tanda nyata bahwa seseorang itu sudah hidup dalam Wu Wei bukan hanya sekedar bersembunyi dari sebuah tanggung jawab hidup itu kan masih banyak ya orang yang mengatakan Wuwe itu kayak Ya, orang males-malesan gitu loh maksudnya dalam perspektif mainstream yang belum mendapatkan kemudian penjelasan seperti tadi gitu. Gimana tuh Ko Irwan? tanda-tanda orang yang sudah
menggerakkan secara wu wei itu apa ya? Mungkin nothing tulus kali Pak. Nothing tulus. Ya, Oke. nothing tulus Pak. Jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus jadi orang lain. Ya, dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, dan nyaman dengan apapun yang ada dengan dirinya. Hmm, hmm, Jadi hmm. itu menurut saya ya, yang wu wei itu sudah orang itu ya tidak akan terpengaruh oleh hasil. Dia tetap berusaha, tapi tidak akan terpengaruh oleh hasil. Jadi jadi misalkan dia punya project, ternyata project itu tidak sesuai dengan apa yang dia plan, ya nggak apa-apa. Ya it's fine. Jadi bukan Hmm. pura-pura nggak apa-apa, tapi memang benar nggak apa-apa karena dia tahu prioritas saya yang mana. Ya, jadi kalau misalkan kita punya pemimpin yang seperti itu, wah itu namanya udah sampai level bijaksana. Ya karena apa? Kalaupun kita gagal dalam proyek ini, kita harus cari tahu gagalnya. Bukan terus kemudian kita lewatin enggak. Contoh, contoh sederhana gini, ditipu orang Pak. Nah gitu dah ya, pengalaman ekstrim, ditipu orang. Ya wes lah, terimalah. Menerima sesuatu hal yang negatif itu sebenarnya positive thinking, benar nggak? Saya Iya ulang lagi, betul betul. menerima sesuatu yang negatif dengan sepenuhnya, itulah positive thinking sebenarnya. Jadi positive thinking bukan anti dengan negative thinking, pura-pura positif, enggak. Bahwa saya sekarang kecewa, sedih, marah, ya wes terimalah. Bahwa saya sedang ketipu orang, berarti saya merasa diri saya goblok banget, ya wes terimalah. Udah, itu udah positive thinking. Lalu kemudian, udah, setelah itu setelah kamu bisa menerima itu sebagai bagian dari hidup, lalu kemudian yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa kamu ambil agar besok kejadian ini tidak terjadi lagi kan begitu. Saya tidak mengutuk kejadian ini enggak, tapi saya tahu bahwa kejadian ini ditujukan ke saya untuk menyampaikan sebuah pesan. Bahwa pesan itu sangat mahal, ya memang ya alam semesta memang begitu caranya, sangat misterius. Nggak apa-apa, saya terima. Yang penting saya catat pembelajarannya supaya besok-besok nggak kejadian lagi. Supaya besok-besok saya mengalami ditipu lagi tapi dengan cara berbeda kan gitu lah. Kalau misalkan saya ditipu lagi dengan cara berbeda, semakin sering saya ditipu semakin saya pinter loh. Kalau saya mencatat pelajarannya, yang harus kita hindarin adalah jangan sampai kita ditipu untuk sebuah reason yang sama terus diulang-ulang terus itu lagi ya, itu yang disebut dengan kebodohan kan. Iya, kenapa dikatakan kebodohan? Karena kamu tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kenapa kau tidak pernah belajar? Karena sibuk untuk mendramatisir, sibuk untuk cari kambing hitam, sibuk untuk mengutuk, sibuk untuk nyumpahin orang itu. Ya akhirnya kamu tidak bisa belajar. Pelajarannya nggak tersampaikan. Karena itu move on paling penting. Jangan membenci orang. Nothing is personal. Nothing is personal. Kamu membenci orang berlebihan itu tidak ada guna sebenarnya. Boleh, boleh membenci orang, boleh sedikit aja lah porsinya, jangan gede-gede. Karena yang sakit ya dirimu sendiri. Kalau ngomong nggak boleh benci sama sekali, susah. Ya sisain sedikit lah. Kita praktikal aja. Sisain sedikit, jangan banyak-banyak. Jangan hidupmu semua isinya kebencian semua. Waduh. Jangan. Bahwa orang itu disuruh semesta untuk berperan jadi penipu dalam hidup saya, pasti ada maksudnya. Orang itu cuma berperan. Nothing is personal. Mungkin semesta ingin menyampaikan pelajaran apa? Dicatat. Pakai energi kita untuk itu. Jangan dipakai untuk nyumpahin orang lah nanti dia. Keluargamu akan begini, begitu. Saya sumpahin kamu gini, miskin selamanya. Itu kena ke kamu sendiri kok. Iya iya iya. Iya, itu Ko memang Irwan, berat ya. Ko Ya Irwan silakan Pak. di kurva 2 itu memang banyak banget ya teman-teman itu yang awalnya kan dia punya pikiran tentang kurva 1 yang linear tadi gitu. Jadi masuk di kurva 2 tuh dia makin ngoyo, makin ngotot ya, makin invest sana sini dan lain sebagainya dan seterusnya, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran gimana biar bisa sustain nih kekayaan gitu. Dan lama kelamaan kemudian dia jatuh gitu. Itu tuh banyak banget yang dialami teman-teman gitu. Padahal sebenarnya harusnya ketika dia langsung geser ke kurva 3 itu nggak akan terjadi sebenarnya gitu ya kok ya. Betul, betul. Kurva ketiga adalah penyeimbangnya. Betul. Hmm. Jadi pertanyaan Pak Hendra tadi bagus. Dari mana Pak kita tahu bahwa effort kita udah cukup pas mantap dari yang ketiga? Ah. Dari sini. Oh ya menarik, menarik, menarik ini. Jadi ini nanti Yang teman-teman. paling berat Pak, yang di bawah ini yang paling berat nih. Iya, Ini iya. seperti anjing ngejar ekornya sendiri. Makanya tadi saya pakai analogi kan.
Analogi, kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar confidence. Nah, ini saya kasih contoh, confidence. Saya mau jadi orang percaya diri. Itu rasa percaya diri itu ada di mana? Di luar atau di dalam? Beda loh ya. Saya mau ngejar uang, Pak. Beda loh. Uang tuh di luar, betul. Ya ada di Hmm. dalam diri saya ada uang, Pak. Mana ada? Rasanya punya uang ada di dalam, betul. Tapi kalau materinya ada, jadi di luar lah. Urusannya di luar tuh ini, Pak, rumusnya. Kompleks itu. Urusannya di luar. Tetapi kalau yang di dalam, urusannya ada ini. Urusannya di dalam. Contoh, saya kepengen confident. Hanya orang yang nggak confident yang kepengen confident. Nggak Hmm. ada orang confident kepengen confident. Nggak ada. Pak Hendra sudah cukup confident. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak tidak punya goal pengen jadi confidence? Gimana orang saya sudah confident? Ya mungkin, Pak. Nah, bayangkan sekarang. Kalau sekarang saya orang yang tidak confident, lalu kemudian saya teriak-teriak, saya confident, yes, yes, saya confident. Semakin menunjukkan bahwa saya tidak confident. Nah, tapi gini kok, gimana kalau misalnya di kurva 3 ini diimplementasikan sama mereka yang apa tuh namanya, etos kerjanya rendah. Nah, apa nggak tambah gawat nih? Misal misal nih orang pada dasarnya dia udah males nih, dikasih apa pemahaman tentang di kurva 3 ini gitu. Nah, itu gimana? Apa nggak malah celaka ini dalam konteks finansial loh ya yang saya maksud ya? Enggak juga, Pak. Nggak Sebenarnya juga kan ya? antara 2 dan 3 ini kan sebenarnya saling melengkapi kan. Sekali lagi kan tadi kita mengatakan bahwa di kurva yang kedua tetap ada linearnya kan. Ada part linear. Oh iya iya Artinya iya kalau iya effort iya. kamu nggak cukup, ya nggak bisa. Ya, paling gampang sederhana. Jadi kalau misalkan kamu effortnya kurang, kamu tahu, disadarkan bahwa effort kamu kurang. Kalau effort Hmm. kamu kurang, ya pasti reward kamu kurang. Ya udah. Ya kalau kalau dia dibarengi dengan kurva nomor 3, ya ya sudah, Pak. Dia merasa sudah cukup dengan itu. Nggak ada lagi yang perlu dikejar lagi. Ya udah, ya sudah. Jadi dia ya mentok di situ. Tetapi biasanya nih pengalaman ya, begitu kita bisa merasakan rasa fulfillment kita di sini. Kita tahu bahwa fulfillment kita tuh ada di dalam dan kita bisa mengakses itu di yang nomor 3 ini dengan no action, meditasi tanpa action. Biasanya fulfillment itu akan tergerakkan di sini, Pak. Menjadi fondasi yang menggerakkan action kita secara otomatis.